Nabi Musa ketika ditanya kaumnya setelah mendapatkan informasi kalamullah, itu ditanya bagaimana Allah dan di mana, beliau menjawab, innallaha la yudraku bil absar. Allah itu tidak bisa dilihat dengan panca indera. Walakin yu'rafu bi asma'ihi wa sifatihi wa yu'lamu bi a'lamihi. Jadi bisa dikenali melalui sifat-sifat dan tanda-tanda kebesarannya. Wa yu'lamu bi a'lamihi, dan bisa diketahui hanya melihat tanda-tanda atau alamatnya. Jadi itu cara makrifat itu begitu. Rasulullah menyatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah itu punya tanda, punya nama sebanyak 99. Man hafidhaha wa ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang hafal, ada dua kalimat, man hafidhaha wa ahsaha. Asal maknanya hafidhah itu menghafal, ahsa itu menghitung. Man hafidhaha, siapa yang hafal Asmaul Husna, wa ahsaha, dan bisa mengingat-ingat, menghitung-hitung Asmaul Husna, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Itu penjabarannya man hafidhaha wa ahsaha itu dikatakan Rasulullah fad'uhu biha. Kalau kamu berdoa minta apa-apa, mintalah dengan menyebut Asmaul Husna. Sama dengan di firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama indah disebut Asmaul Husna fad'uhu biha. Berdoalah, mintalah dengan Asmaul Husna. Nah, ini maksudnya terkait dengan makrifat yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bukan sekedar ngafal. Pemahaman orang awam termasuk kita semua itu sering ketika walillahil asmaul husna fad'uhu biha, itu ya pokoknya dihafalkan terus dipakai doa, pakai wiridan. Dan lagunya itu bermacam-macam. Kalau orang dulu ya gak pakai lagu, dibaca polos saja, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Jabbar, ya Ghafar, ya Qahar, sampai 99. Sekarang di lagu-lagu artis-artis itu terus dipakai nyanyi-nyanyi, ada musiknya. Bukan itu yang dimaksud menghafal. Hafidhah itu menjaga, wa ahsaha, jadi menjaga, memahami dan meliputi makna-makna yang terkandung di dalam Asmaul Husna. Sehingga Syekh Abdul Qadir mengatakan wa in arafta annahu rahimun, misalnya. Jika kamu mengerti kalau Allah itu Rahim, Rahman, Maha Sayang, Maha Kasih, tata'arrad, maka berusahalah kamu beradaptasi bisifatihi, dengan sifat Allah yang Rahim itu. Jadi ketika orang menyebut ya Rahman, itu maknanya kan yang Maha Kasih, ya Rahim, Maha Sayang. Itu kalau orang menyadari,
Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, ya terus beradaptasi. Kalau bisa berusaha, walaupun tidak mungkin meniru, tapi paling tidak mendapatkan nur pancaran dari sifat Allah, sehingga membuat karakter dan wataknya menjadi orang yang Rahman Rahim dalam arti yang terbatas. Kalau kamu tahu bahwa innallaha ghaniyun, Allah itu maha kaya, kamu harus sadar bahwa kekayaanmu seberapapun besarnya, seberapapun banyaknya, itu adalah pancaran dari kekayaan Allah. Maka orang menyebut Asmaul Husna itu membuat rendah hati. Sekaya apapun, karena yang paling kaya adalah Allah, dia tidak berani berbuat macam-macam. Apalagi menggunakan kekayaan yang diberikan Allah itu membantu aktivitasnya untuk bermaksiat kepada Allah. Yaitu namanya ma'rifat. Kalau kamu belum tahu Allah, kemudian kamu nonton ngajak orang untuk mengenali Allah, bagaimana orang kamu sendiri tidak tahu? Sama dengan kita kenal orang, kenal pejabat umpamanya, sudah sangat dekat, tahu persis, sudah paham bagaimana karakternya, bagaimana sikapnya. Terus ada orang butuh pertolongan, karena kita merasa kenal baik, terus kita ngajak orang, ayo tak kenal si A saja, siapa tahu bisa membantu. Ketika dia bilang begitu itu sudah punya gambaran, ini kok mesti dibantu karena orangnya biasanya gampangan, loman, kemudian ya macam-macam. Itu yang dimaksud kaifa yadullu ilallahi wa anta la ta'rifuhu. Bagaimana kamu bisa menunjukkan orang untuk mengenal Allah sedangkan kamu tidak kenal Allah? Jadi salah satu cara mengenal Allah, menyadari keberadaan Allah itu mencermati, memahami, merasakan apa yang ada di dalam Asmaul Husna. Makanya kita sering berdoa itu disisipi dengan Asmaul Husna sesuai kebutuhan kita. Kita minta ampun kepada Allah, nanti yang disebut ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Itu karena kita sadar bahwa Allah itu punya hak untuk mengampuni atau menolak kita. Maka ketika minta ampun, jangan menyebut ya Ghani, ya Hamid, tapi karena hubungannya dengan pengampunan, yang kita panggil, kita sebut ya Ghaffar, ya Ghafur. Ya. Jadi itu yang dimaksud memahami Asmaul Husna dalam rangka ma'rifat billah. Di ayat-ayat Allah itu ada yang berupa asma, nama-nama, sifat-sifat Allah, dan itu disebut ayatun matluwah atau ayatun masmu'ah. Ada tanda-tanda Allah itu yang sifatnya matluwah, dibacakan, atau masmu'ah, diperdengarkan. Ayat-ayat Allah itu ada yang kita bisa paham karena mendengar, memahami penjelasan-penjelasan tentang apa yang dibaca dari ayat-ayat Allah, dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Itu bagian dari upaya kita memahami Allah. Termasuk kajian begini ini kita belajar memahami ayatun masmu'ah, ayat yang didengar, ayat yang dibaca.
Ada ayat itu disebut ayatun masyhudah, tanda kebesaran Allah yang bisa kita lihat, kita saksikan. Misalnya kejadian-kejadian yang ada di alam semesta. Ada musibah, gunung meletus, lahar, gempa bumi, perang. Itu ayatun masyhudah. Tapi kadang-kadang kita memahami begitu itu juga kalau hati kita masih keras, ya nggak bisa memahami. Sekarang ini ada ayatun masyhudah, tapi kita ya tenang-tenang saja. Ketegangan antara Rusia dengan Ukraina itu sebenarnya kalau kita perhatikan kemudian, andaikan nanti terjadi betul perang dunia ketiga, itu ayatun masyhudah, peristiwa besar yang bisa kita saksikan. Cuma sekarang ini kan istilahnya kucing kerang asik gereng-gereng tok antara Rusia dengan Ukraina. Nah itu nanti umpama terjadi perang teman, terus banyak negara yang terlibat, itu kan bisa saja, mudah-mudahan tidak merembet kepada negara kita. Makanya itu juga kalau untuk orang-orang yang sudah kenal Allah, itu jadi bahan renungan. Sehingga terus berdoa minta keselamatan, jangan sampai terjadi, apalagi kemudian sampai nanti merambah ke negara kita. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat yang masyhudah itu yang bisa menunjukkan perasaan dan hati kita itu tentang keberadaan Allah. Bahkan ayat masyhudah itu bukan hanya terkait dengan alam, tapi wa fi anfusikum afala tatadabbarun. Termasuk di dalam dirimu sendiri, kata Allah. Itu ada ayat masyhudah. Tapi apakah kamu tidak pernah merenung, tidak pernah berpikir? Kita ini kalau hidup mengamati diri sendiri itu banyak keanehan-keanehan yang itu di luar rencana kita. Dan itu bagian dari ayat masyhudah yang mestinya bisa mengingatkan kita untuk mendekat taat kepada Allah. Kita hidup ini kan yang gelundung saja, tapi yang ngatur kehidupan kita ini kan Allah. Bisa makan, bisa sehat, bisa bergerak, itu Allah semua. Maka kalau kita renungkan itu akan memunculkan kalimat tauhid, alhamdulillah. Poso-poso begini ini terus diparingi lancar, alhamdulillah, mulai awal sampai hampir habis ya. Diparingi sehat karo Allah, kuat poso, nanti kemudian buka saanane ya nikmat. Itu bagian dari ayatun masyhudah. Kalau kita bisa merasakan hidup itu selalu berterima kasih kepada Allah, itu yang kata Syekh Abdul Qadir, bahwa amma man jahilahu fa kaifa yadullu alaihi. Kalau orang belum mengenal Allah, bagaimana bisa ngajak dan memahamkan tentang keberadaan Allah? La kalama laka fi tasarrufillahi azza wa jalla. Tidak ada kata-kata bagi kamu fi tasarrufillahi azza wa jalla wa tuhibbuhu wa ta'malu lahu la li ghairi. Jadi mestinya
Tidak ada apapun ya, kalimat apapun yang bisa mengarahkan atau membimbing kamu kepada Allah, wa tuhibbuhu wa ta'malu lahu la li ghairihi, sehingga membuat kamu mencintai Allah dan beramal karena Allah, la li ghairihi, bukan karena yang lain. Wa takhafu minhu la min ghairihi. Akhirnya kalau kamu sudah kenal Allah, takhafu minhu, kamu akan takut kepada Allah, la min ghairihi, bukan kepada selain Allah. Wa hadza bil qalbi, dan semua itu bisa dilakukan dengan hati. La bi qalqalatil lisan, bukan hanya karena dengan ucapan-ucapan yang menggebu-gebu. Jadi mengenali Allah, menyadari keberadaan Allah itu cara melakukannya dengan hati, dengan perasaan, dengan perenungan, bukan dengan ngomong. Tidak bisa ngajak kenal Allah terus dengan ceramah-ceramah begitu semangat, kadang-kadang berlebihan, getabrus ya. Itu tidak akan mengubah. Memahami Allah itu pendekatannya dengan hati, dari hati ke hati. Ini ngomong saja dengan lisan itu ya agak sulit. Maka kadang-kadang kita itu punya pengalaman, sama-sama mendengarkan ceramah, pengajian. Itu terkadang kalau mubalignya itu orang betul-betul alim, orang bersih, dan cara menyampaikannya tulus, itu terkadang kemudian gampang masuk ke hati kita. Istilahnya terus sadar. Tapi kalau yang menyampaikan itu soalnya getabrus itu, tapi tidak dengan hati, itu kadang-kadang ya senang misalnya waktu ngrungokno, mari ya terus hilang begitu saja, tidak masuk ke dalam hati. Dan ma'rifat billah itu modalnya dengan hati. Hadza fil khalwati, dan itu kadang-kadang diperlukan di dalam khalwat, la fil jalwati, bukan di keramaian. Untuk memahami, merenungkan asma-asma Allah, baik yang sifatnya itu masyhuda atau masmu'ah, itu terkadang dibutuhkan khalwat. Khalwat itu nyepi, menyendiri. Maka kadang ada orang itu ketika rekreasi misalnya, bareng-bareng orang pirang bis, tapi satu saat ketika keluar, lihat-lihat keliling terus sendirian, kemudian duduk melihat suasana alam semesta, itu terkadang karena sendirian itu bisa terinspirasi untuk memahami kebesaran Allah. Itu namanya fil khalwat. Orang dulu ngarani topo, semedi. Maka kenapa zaman dulu itu banyak orang topo, banyak orang tirakat, banyak orang semedi? Ya karena ingin mencari inspirasi untuk memahami keberadaan Allah. Termasuk Rasulullah itu mendapat wahyu itu kan pada saat khalwat. Ya. Jadi istilahnya itu uzlah di gua Hira, ya. Karena awalnya melihat situasi masyarakat yang tidak menentu, ya. Banyak orang yang kafir, yang musyrik. Terus Rasulullah ingin cari ketenangan, terusik dengan keberadaan masyarakatnya, cari ketenangan. Itu namanya khalwat. Akhirnya mendapatkan inspirasi
bahkan kemudian mendapat wahyu dari Allah. Itu tidak dalam kondisi ramai di masyarakat. Jadi Rasul pertama kali menerima wahyu itu justru di tempat yang sepi, yang sedang sendirian, berada di sebuah gua. Nah, itu cara-cara kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana tadi dikatakan kunu lillahi azza wa jal kama kana sholihuna lahu. Belajarlah niru orang-orang dulu dalam cara mencari keberadaan Allah. Idza kana tauhid bibabidar, jika tauhid itu berada di pintu rumahmu, wasyirku dakhiladar, sedangkan syirik berada di dalam rumahmu, wa huwa nifaqu bi'ainihi, itu adalah munafik yang nyata. Maksudnya kalau tauhid itu hanya di mulut, diibaratkan tauhid hanya di depan pintu saja, tapi di dalam rumah itu banyak syirik, itu berarti munafik. Jadi kalau kita mengucapkan ketauhidan itu hanya dalam lisan, tetapi hati kita ini tidak pernah berusaha untuk bertauhid, itu sebenarnya termasuk orang-orang munafik. Waihaka anta, celakalah kamu, lisanu kayat, tapi mulutmu selalu mengatakan takwa, wa qalbuka yafjuru, sedangkan hatimu selalu fujur, selalu bermaksiat, membangkang apa yang kamu katakan. Lisanuka yaskuru wa qalbuka yahtaridu, mulutmu selalu mengucapkan bersyukur, wa qalbuka yahtaridu, tetapi hatimu bertentangan. Banyak orang ketika bersyukur itu hanya di lisan, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, tapi tidak masuk ke dalam hati. Dan itu banyak. Kita harus belajar ketika mengucapkan alhamdulillah, itu masukkan ke dalam hati. Bukan sekedar ucapan, tetapi alhamdulillah itu betul-betul merasa itu anugerah dari Allah. Akhirnya kalau begitu terus mendorong kita untuk bersyukur, merasa dikasih Allah kemudahan-kemudahan. Di ucapan syukur bukan hanya di lisan, bukan hanya dengan simbol alhamdulillah, tetapi itu masuk ke dalam hati. Ya bena Adam, wahai bani Adam, khairi ilaika nazilun, kebaikan-kebaikanku, kata Allah, ilaika nazilun, selalu turun kepada kamu, wa syarruka ilayya sha'idun, tetapi kamu balas dengan keburukan yang selalu naik ke hadapanku. Di Allah itu, kata Syekh Abdul Qadir, selalu mengingatkan umat manusia, kamu itu banyak sekali mendapatkan kebaikan dari saya, tapi kenapa balasanmu kok tidak baik? Maka pepatah masyarakat kita itu ada istilah air susu dibalas dengan air tuba. Itu dalam bahasa Arabnya khairi ilaika nazilun wa syarruka ilayya sha'idun. Dikasih susu kok dibalas air tuba. Dikasih kebaikan malah balasannya kejelekan. Nah itu mudah-mudahan ini memahamkan kita bahwa cara-cara mengenali dan mendekat kepada Allah itu berangkat dari memahami asma-asma, sifat-sifat, ayat-ayatnya, tapi pendekatannya melalui hati. Bukan sekedar melihat secara mata, bukan sekedar mengucapkan dengan lisan, tetapi semua itu melalui perenungan yang sangat dalam,
Sehingga nanti Allah akan membuka hati kita itu minimal, walaupun tidak ma'rifat seperti orang-orang tasawuf, tapi kita sadar bahwa semua dalam kehidupan kita itu terkait dengan kebesaran dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala.